Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, di malam yang berbahagia ini, pertama-tama tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di salat Isya di bulan Ramadan, di salat tarawih ini di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari keistiqomahan kita dalam menjalankan syariat agama Islam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membawakan mengenai peradaban. Peradaban ini menurut saya penting sekali kita pahami karena dalam sejarah kita tahu bahwa dalam sosiologi pun kita sering bahas, bini yang pernah belajar sosiologi, peradaban itu adalah salah satu ciri atau bahwa suatu peradaban itu kalau dia itu maju, kalau dia itu katakanlah berkembang, maka akan mendominasi peradaban yang lain, akan menjadi toladan, akan menjadi panutan bagi peradaban yang lain. Dalam sejarah kita bisa lihat bahwa peradaban-peradaban yang menguasai dunia adalah peradaban-peradaban yang maju. Jadi peradaban ini sangat penting menurut saya kita bahas karena memunculkan atau membuat peradaban di suatu masyarakat, terutama Indonesia ini maju, itu sangat penting sekali. Ya. Kita bisa belajar dari sejarah peradaban bangsa Babilonia, mereka maju, mereka berkembang itu karena mereka peradabannya sangat tinggi. Demikian juga peradaban Mesir kuno, demikian peradaban Cina misalkan, peradaban pernah juga peradaban umat Islam menguasai dunia. Sekarang peradaban yang sedang menguasai dunia dalam bahasa sosiologi adalah hegemoni peradaban dunia itulah peradaban Barat, peradaban Amerika Serikat. Nah, kenapa saya lihat kenapa mereka itu menguasai dunia? Karena peradaban itu diciptakan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat orang lebih nyaman di dunia ini, lebih katakanlah lebih mudah, lebih efisien, lebih efektif dalam menjalankan kehidupan dunia itu. Peradaban itu dalam definisinya itu saya temukan beberapa definisi. Menurut Oswald Spengler, peradaban adalah ekspresi budaya kolektif suatu masyarakat yang mencakup seni, ilmu pengetahuan, politik, agama, dan teknologi. Jadi ketika seni, ilmu pengetahuan, politik, agama, dan teknologi sebuah masyarakat itu maju, maka peradaban itu akan maju. Jadi faktor utama peradaban maju di sebuah masyarakat dan mungkin bisa menguasai dunia itu adalah ketika seni, ilmu pengetahuan, politik, agama, dan teknologinya juga maju. Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat dalam sejarah peradaban sekarang dikuasai oleh Amerika. Kenapa? Karena menurut saya ilmu pengetahuan di Amerika itu berkembang sangat pesat. Dicirikan oleh apa? Penemuan-penemuan itu banyak dari Amerika Serikat. Kita pernah belajar dulu penemuan listrik atau bola lampu Thomas Alva Edison dari Amerika. Morse penemu telepon dari Amerika. Benjamin Franklin penemu penambal petir dari Amerika. Bahkan mobil pun mungkin bukan ditemukan oleh Ford, tapi dikembangkan oleh Ford dari Amerika juga. Sampai sekarang banyak temuan-temuan itu datang dari Amerika. Sehingga bisa kita katakan bahwa Amerika itu ilmu pengetahuan itu penginputannya sangat maju sekali. Beberapa pemenang Nobel, bahkan kalau tidak salah saya baca itu beberapa pemenang Nobel dari Amerika juga mayoritasnya seperti itu. Jadi bisa kita katakan bahwa kalau misalkan peradaban Indonesia ingin maju, ini yang kita cita-citakan dari dulu oleh tentu oleh
ada founding fathers kita juga, bahwa peradaban itu harus maju. Jadi apa kunci dari peradaban? Ini juga mungkin bisa kita saya mau bacakan juga dari definisi peradaban dari Arnold G. Toynbee. Arnold G. Toynbee ini sejarawan yang sangat terkenal sekali. Dia mengatakan peradaban adalah tanggapan manusia terhadap tantangan lingkungan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi bagaimana sebuah masyarakat menanggapi lingkungannya yang berubah, itu bisa merupakan suatu tanggapan kita terhadap katakanlah lingkungan menjadi suatu budaya dan menjadi suatu peradaban. Sehingga faktor-faktor peradaban itu bisa kita ada seni, ilmu pengetahuan, politik, agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Gitu. Jadi teknologi ini kita bisa fokus apa yang paling penting misalnya teknologi. Israel pun bisa pernah kalah oleh Palestina itu karena teknologi juga, teknologi roketnya, teknologi apa yang namanya mereka sebagai Al-Qassam, teknologi kubah baja itu bisa ditembus oleh teknologi yang juga tentu akibat pengetahuan dari orang-orang Palestina tersebut. Nah, jadi apa kunci peradaban menurut saya adalah teknologi. Lalu apa kunci teknologi? Itulah pendidikan menurut saya. Jadi orang bisa menguasai ilmu pengetahuan dari sejak zaman Plato, Aristoteles ya sampai kepada peradaban Yunani, Romawi itu karena mereka maju dalam hal pendidikan. Kita tahu universitas itu atau akademi itu pertama yang membuat akademi itu adalah Plato dan Aristoteles. Sehingga Yunani pun jadi maju akibat dari pengetahuan filsafat sampai ke teknologinya dan seterusnya. Ini lalu diadopsi oleh Romawi sehingga kita mengenal istilah Yunani Romawi peradabannya gitu. Ini pendidikan. Nah, mungkin bisa kita lihat bagaimana pendidikan di kita. Saya melihat pendidikan kenapa kita belum maju, mungkin pendidikan kita pun belum maju. Pendidikan kita masih, kalau menurut saya masih mengekor ya kepada peradaban yang maju tadi ke Amerika, ke Eropa dan sebagainya. Temuan-penemuan itu kadang-kadang kita membebek ilmu pengetahuan teori dari kepada Amerika dan Eropa tadi yang memang begitulah kodratnya bahwa sebuah peradaban yang maju akan ditiru oleh peradaban yang lebih rendah kira-kira itu. Jadi kunci peradaban menurut saya adalah teknologi, kunci teknologi adalah pendidikan. Lalu kunci pendidikan apa? Menurut saya kunci pendidikan adalah nilai-nilai, value yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya sudah hampir 30 tahun, mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung di pendidikan 30 tahun, saya mengajar hampir 30 tahun. Saya melihat memang value di masyarakat kita, budaya, terutama value mengenai ilmu pengetahuan itu masih sangat rendah. Saya melihat masih banyak mahasiswa, terutama tentu saja di masyarakat yang saya berkecimpung di dalam pendidikan ini, itu sangat rendah sekali menghargai ilmu pengetahuan. Jadi sampai sekarang saya masih melihat bahwa terutama di universitas yang saya ngajar beberapa juga universitas itu menghargai kejujuran dalam mencari ilmu pengetahuan masih sangat rendah sekali. Jadi saya melihat Bapak Ibu sekalian, saya di universitas saya pernah mengalami dua budaya yang berbeda. Satu budaya etnis tertentu, satu budaya etnis katakanlah etnis Melayu. Ini sangat jauh sekali perbedaannya yang saya rasakan. Keuletannya, menghargai ilmu pengetahuannya, menghargai kejujuran dalam mendapatkan ilmu pengetahuan itu sangat kurang sekali. Kalau saya katakan misalnya kita bagi dua, etnis A tadi dengan etnis saya, etnis kita ini, etnis Melayu terutama seperti itu. Jadi etnis Melayu ini menurut saya masih kurang, terutama dalam hal menghargai ilmu pengetahuan. Masih tidak jujur dalam menghargai ilmu pengetahuan. Bahkan kadang-kadang kita kasih nilai rendah pun orang tuanya yang datang situ. Jadi ini menurut saya nilai-nilai yang harus kita bangun di masyarakat kita bahwa mendapatkan ilmu pengetahuan itu tidak mudah dan harus menghargai nilai-nilai yang mungkin sering kita lupakan, terutama kita sebagai umat Islam bahwa
kita akan diberikan derajat yang sangat tinggi ketika kita berilmu pengetahuan. Dan itu banyak dicantumkan dalam ayat Al-Quran menurut saya, bahwa orang-orang yang berilmu itu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Nah, ini mungkin belum diresapi oleh kita sendiri, oleh anak-anak kita mungkin, bahwa ini penting sekali menghargai ilmu pengetahuan. Dan dengan menghargai ilmu pengetahuan akan menciptakan pendidikan yang bagus, dimulai dari value tadi, lalu dari value itu ke pendidikan, dari pendidikan ke teknologi, dari teknologi ke peradaban. Insya Allah, kalau memang ini terjadi di kita, dimulai dari value dimulai dari mana? Misalkan, tentu dimulai dari keluarga. Value itu yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Dan tentu sebagai umat Islam, salah satu penerapan value itu adalah di masjid ini. Bagaimana mereka value-value yang ada dalam Islam kepada anak-anak, bahkan kepada kita sendiri, untuk menghargai katakanlah ilmu pengetahuan itu. Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin perlu dihidupkan lagi. Dan ini alhamdulillah di masjid kita sudah ada beberapa program yang mencoba menghidupkan value ini. Ada program kajian tafsir, ada program akidah atau fikih. Akidah kebetulan sudah terhenti akidah karena mungkin kita ya kurang berminat terhadap akidah yang terlalu kuat, mungkin seperti itu. Nah, ini mesti dicari lagi. Padahal akidah itu sangat penting sekali menurut saya, karena akidah itulah yang membawa kita kepada perilaku kita dan akidah kita. Perilaku kita untuk menghargai syariat dan akhirnya perilaku kita untuk menerapkan value tadi akan tergantung kepada akidah. Sehingga akidah itu sangat penting sekali menurut saya, kita bina terus baik di keluarga kita maupun di masyarakat seperti itu. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya sendiri pribadi. Segala kesalahan datang dari saya, segala kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.